Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertimbangan pengendalian internal. Kelompok 4 sendiri beranggotakan saya, Angga Prianto, kemudian ada Nadia Pujianti, Neng Nadia Fitriani, Rita Rosita, dan Septia Dewiani. Kemudian materi ini terdiri dari 9 subbab materi. Yang pertama ada tujuan pengendalian internal, yang kedua tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal, yang ketiga ada komponen pengendalian internal KOSO, yang keempat memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal, yang kelima menilai resiko pengendalian, yang keenam pengujian pengendalian, yang ketujuh memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Yang kedelapan ada pelaporan pengendalian internal Section 404. Yang kesembilan atau yang terakhir ada mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik. Untuk materi pertama di sini ada tujuan pengendalian internal akan dibacakan oleh saya. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. 3 tujuan dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Yang pertama ada reliabilitas pelaporan keuangan, kemudian efisiensi dan efektivitas operasi, kemudian yang terakhir ada ketaatan pada hukum dan peraturan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Manajemen juga diharuskan oleh Section 404 melaporkan neraca terbuka tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut. Sebaliknya, tanggung jawab auditor mencangkup memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor perusahaan publik berukuran besar diwajibkan oleh SEC untuk menerbitkan laporan audit tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut setiap tahun. Ada dua konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal, yaitu kepastian yang layak dan keterbatasan inheren. Yang pertama, kepastian yang layak perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa pelaporan keuangan telah disajikan secara wajar. Kepastian yang layak hanya memberikan kemungkinan yang kecil saja bahwa salah saji yang material tidak akan tercegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Kedua, ada keterbatasan inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Meskipun personal yang menangani sistem itu sanggup merancang sebuah sistem yang ideal, keefektifannya tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, rancangan pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diperlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian. Manajemen juga harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan pengendalian itu secara aktif.
Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Pujianti. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ada standar auditing mengharuskan auditor memahami pengendalian internal yang relevan dengan audit pada setiap penugasan audit. Yang pertama ada pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan mungkin tidak sesuai dengan GAAP atau IFRS jika pengendalian internal atas pelaporan keuangan tidak memadai. Tidak seperti klien, auditor tidak terlalu memperhatikan pengendalian yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan karena pengendalian semacam itu mungkin tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang kedua, ada pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Auditor menekankan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan bukan saldo akun karena keakuratan output sistem akuntansi atau saldo akun sangat tergantung pada keakuratan dan pemrosesan transaksi. Yang selanjutnya ada komponen pengendalian internal COSO. Ada 5 komponen atau elemen pengendalian internal COSO yang dikeluarkan COSO, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, terdiri dari integritas dan nilai-nilai etis, komitmen pada kompetisi, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi kebijakan dan praktik sumber daya manusia, struktur organisasi, kebijakan, dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, ada penilaian risiko. Manajemen menilai risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan pengendalian internal untuk memperkecil kesalahan dan kecurangan. Auditor menilai risiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian. Pemisahan tugas yang memadai, otoritas yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, penggunaan pencegahan fisik. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, penggunaan pencegahan fisik. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Terdiri dari kelas transaksi utama entitas, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya, bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, sifat-sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti. Yang kelima, ada pemantauan. Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Nadia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen pemahaman untuk rancangan pengendalian internal. Yang pertama, naratif, merupakan deskripsi tertulis pengendalian internal yang berlaku pada entitas klien. Yang kedua, daftar pertanyaan pengendalian, yaitu suatu daftar yang menanyakan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian pada setiap bidang. Yang ketiga, bagan alir atau flowchart merupakan suatu diagram dari dokumen-dokumen klien dan urutan alirannya dalam organisasi. Kemudian, penilaian implementasi pengendalian. Prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit implementasi pengendalian yang relevan. Ada mengevaluasi pemahaman masa lalu auditor dengan klien, meminta keterangan dari personal entitas, menginspeksi dokumen dan laporan, mengamati penerapan pengendalian tertentu, dan menelusuri transaksi melalui sistem informasi yang relevan dengan laporan keuangan. Kemudian, menilai risiko pengendalian. Yang pertama, penggunaan matriks risiko pengendalian untuk menilai risiko pengendalian. A. Mengidentifikasi tujuan audit. B. Mengidentifikasi pengendalian yang ada. C. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait. D. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian. Kemudian standar auditing mendefinisikan 3 tingkat tidak diterapkannya pengendalian internal, yaitu defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan, dan kelemahan yang material.
Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Pendekatan 5 langkah dapat digunakan untuk mengidentifikasi defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Yang pertama ada mengidentifikasi pengendalian yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi tidak diterapkannya pengendalian kunci. Yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan pengendalian pengimbang. Yang keempat, memutuskan apakah ada defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material. Dan yang kelima, menentukan salah saji yang potensial yang bisa dihasilkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rita Rosita. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian mengharuskan auditor mempertimbangkan perancangan dan pelaksanaan pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian itu efektif dalam memenuhi tujuan audit yang terkait. Selama tahap pemahaman, audit sudah harus mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung perancangan, pengendalian, dan implementasinya dengan menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman. Prosedur untuk menguji efektivitas dalam mendukung penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, pengendalian disebut pengujian pengendalian. Pengujian manajemen atas pengendalian internal mungkin akan termasuk 4 jenis prosedur yang sama. Keempat jenis prosedur itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Yang keempat, melaksanakan kembali prosedur. Terdapat tumpang tindih yang signifikan antara pengujian pengendalian dan prosedur untuk memperoleh pemahaman. Keduanya mencakup pengajuan pertanyaan, dokumentasi, dan observasi atau pengamatan. Ada dua perbedaan utama dalam penerapan prosedur umum tersebut. Yang pertama, untuk memahami pengendalian internal. Prosedur untuk memperoleh pemahaman harus diterapkan pada semua pengendalian yang teridentifikasi selama tahap tersebut. Sebaliknya, pengujian mengendalikan hanya diterapkan bila penilaian risiko pengendalian tidak terpenuhi oleh prosedur untuk memperoleh pemahaman itu. Yang kedua, prosedur untuk memperoleh pemahaman hanya dilakukan pada satu atau beberapa transaksi. Dalam kasus observasi pada satu titik waktu. Pengujian pengendalian dilakukan pada sampel transaksi yang lebih besar, mungkin 20-100. Dan observasi seringkali dilakukan pada lebih satu titik waktu. Untuk pengendalian kunci, pengujian pengendalian selain pelaksanaan kembali pada hakikatnya merupakan perluasan dari prosedur untuk memperoleh pemahaman. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Septia Dwiani. Baik, materi selanjutnya yaitu memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Risiko deteksi terencana merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Jika nilai risiko deteksi terencana berkurang, maka auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti audit untuk mencapai nilai risiko deteksi yang berkurang. Risiko ini menentukan nilai bukti yang substantif yang direncanakan oleh auditor untuk dikumpulkan. Selanjutnya, mengevaluasi tongkat pengujian substantif yang direncanakan. Pada saat mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan bukti yang diperoleh dari yang pertama, penilaian risiko bawaan, kedua, prosedur untuk memenuhi bisnis dan industri klien, dan prosedur analisis terkait yang dilengkapi, dan yang ketiga, pengujian pengendalian. Selanjutnya, pelaporan pengendalian internal menurut Section 404. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor akan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan apabila dua kondisi berikut berlaku. Yang pertama, tidak ada kelemahan material yang teridentifikasi. Yang kedua, tidak ada pembatasan atas ruang lingkup pekerjaan auditor. Dan selanjutnya, pelaporan pengendalian internal menurut Section 404.
Selanjutnya, pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat atau qualified or disclaimer of opinion. Pembatasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik. Yang pertama, persyaratan pelaporan. Yang kedua, luas pengendalian internal yang disyaratkan. Yang ketiga, luas pemahaman yang diperlukan. Yang keempat, menilai risiko pengendalian. Dan yang kelima, luas pengujian pengendalian yang diperlukan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.